Di tengah kondisi pandemik COVID-19 seperti ini, Bincang Sehat bersama Pakar adalah acara yang pasti ditunggu-tunggu. Betul banget, Pak Stef. Buktinya sesi ini yang udah registrasi itu udah hampir 300 peserta. Dan yang sudah join malam hari ini hampir 100 juga, ada 89 partisipan ya. Benar ya, Pak Stef? Iya. Acara seperti ini biasa. Acaranya seperti ini biasa, Rensi. Awal-awal biasanya mereka belum bergabung. Karena nanti mereka kemudian akan tambah banyak. Pendaftarannya bludak nih. Pesertanya juga orangnya keren-keren gitu ya. Saya ingin nyapa nih. Yang pertama itu ada grup dokter fungsional and integrative medicine. Koordinatornya ada Dokter Haryani. Jadi yang dari grup ini boleh nggak kasih respon, kasih jempol gitu ya. Semua bisa lihat, kasih jempol, kasih tepuk tangan, atau videonya diudupin terus lambaikan tangan gitu. Ya. Ada yang say halo itu loh Pak di chat. Nah, sip no, ya kan? Grup dokter ya. Iya, ada sip. Ibu Gentina Neris segala. Wow, seru. Seru, rame ya. Nah, yes. Hadir juga bersama kita saat ini keluarga Dr. Tan dari Toronto, Kanada. Kalau berkenan Ibu Irina Tan, apakah sudah bergabung bersama kita? Wah, luar biasa. Kalau sudah ada, boleh lambaikan tangannya. Ya, spesial nih. Jauh dari Toronto, Kanada ya. Saya juga dari Toronto, Kanada sih, Bu. Maksud saya kantor saya. Sananya dari Toronto, Kanada. Terima kasih, Bu Irina, kalau sudah bergabung bersama kami di kesempatan ini. Oke, yang ketiga ya. Ketiga, Rensi. Ini pasti banyak juga. Teman-teman Dokter Tan dari Palembang. Nah, ayo yang dari Palembang. Beri jempol, tepuk tangan, ketik di chat, begitu ya, teman-teman yang dari Palembang, gitu. Silakan. Wah, seru juga ya. Oke. Kalau gitu saya lanjut menyapa juga bersama kita hadir saat ini Asisten Dr. Tan. Welcome to Jesslyn Tanoto. Sudah ada kah? Keren ya, asistennya juga ikut. Oke, saya juga menyapa teman-teman dari nasabah Sun Life Financial, ada para undangan dari agensi Sun Life Financial. Selamat bergabung di acara ini, silahkan dinikmati. Yes, saya juga ingin menyapa mereka yang sangat bersemangat dan menanti-nantikan hari ini. Selamat pagi tim agensi Sun Life Financial. Buat tim Koala Financial boleh lambaikan tangan Anda. Oh iya benar, yang Koala Financial ayo tambahkan tangan. Ya saya Koala Financial. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu sekalian dari tim Bumi Arta plus Bumi Fortuna dari Kertajaya. Yes. Juga gitu. Yes. Dan saya tahu ada yang juga dari timnya Champion. Wow, banyak ya. Banyak banget. Oke. Bapak Ibu, di sesi Bincang Sehat bersama Pakar ini, kita juga berbagi banyak hal. Maksudnya, door prize. Ya? Door prize. Betul banget, Pak Stef. Ya. Ada 3 sesi door prize. Ya, so tetaplah sampai di akhir acara ini. Ya. Oh, oke. Jadi cara dapat door prize-nya gimana, Rensi? Nah, hari ini kan ada 2 pembicara, Pak. Nah, tiap pembicara akan membagikan 2 buah door prize. Jadi total ada 4 ya? 4 hadiah itu jika bisa menjawab dengan cepat dan tepat pertanyaan dari 2 pembicara saja. Oh, jadi ada yang lain nih selain 4 tadi? Ada Pak, tentu saja. BSBP ini bersama Sun Life acaranya selalu totalitas Pak. Maksudnya gimana maksudnya? Yang pasti, sampai di akhir acara ini kita akan bagikan semuanya. Yes, keren. Tapi durasinya habis nih Pak, kalau kita berdua bahasnya door prize terus ya. Oke. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, untuk membuka acara kita yang luar biasa ini, maka kami mengundang perwakilan dari Sun Life Indonesia. Mari sambut Regional Sales Head Sun Life Indonesia, Ibu Desi Retnaningtyas. Terima kasih Bu Rensi, Pak Stefanus. Kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu, selamat malam sudah join bersama kami di acara
Keren ya nama acaranya. Bincang Sehat Bersama Pakar. Dan pakar yang hadir hari ini sangat-sangat luar biasa. Nah, mewakili dari PT Sun Life Financial Indonesia, perkenalkan nama saya Desi Retnaning Tias. Kami hadir di sini kebetulan untuk join di acara yang sangat luar biasa, karena ini akan membahas tentang, kalau sesuai dengan judulnya, background di layar saya, yaitu probiotik kesehatan dan COVID-19. Luar biasa ya, ini sekarang lagi marak dibahas oleh masyarakat yang ada di Indonesia pada khususnya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan bahwa PT Sun Life Financial Indonesia ini adalah salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. Kebetulan kami berkantor di Jalan Raya Darmo nomor 9. Jika Bapak Ibu lewat kebetulan di Jalan Raya Darmo, silahkan mampir ke kantor kami. Nah, acara ini benar-benar acara yang luar biasa karena diadakan oleh salah satu dari kantor agensi kami, yaitu dari Sun Kuala Finansial yang berkantor di Jalan Kapuas. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk teman-teman dari Sun Kuala Finansial. Dan di malam yang spesial ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya Koordinator Grup Dokter Functional and Integrative Medicine. Boleh kami sapa Dr. Haryani. Selamat malam Dr. Haryani. Kami juga ingin menyapa keluarga dari Dr. Tan, pembicara kami hari ini dari Toronto, yaitu Ibu Irana Tan. Selamat malam kami ucapkan Ibu Irana. Dan juga keluarga Dr. Tan dari Palembang, jauh-jauh datang dari Palembang untuk join di acara yang luar biasa ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman Dr. Tan yang dari Palembang, juga asisten Dr. Tan, yaitu Ibu Jesslyn Tanoto. Boleh dilambaikan tangannya Bu Jesslyn, karena saya juga belum pernah ketemu dengan Ibu Jesslyn, tapi ini suatu kehormatan karena kami bisa bertemu di acara virtual malam hari ini. Dan kami mengucapkan juga terima kasih dan selamat datang bagi para nasabah PT Sun Life Financial Indonesia, khususnya dari agensi Sun Kuala Finansial. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan join di acara kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang teman-teman agensi Sun Kuala Finansial. Mana suaranya dari Sun Kuala Finansial? Wow, luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih dan spesial juga untuk teman-teman dari agensi Sun Galaxy Bumiarta dari Kertajaya, serta teman-teman dari agensi Sun Champion dari cabang WR Supratman. Terima kasih hadirannya. Dan saat ini acara akan segera kami mulai. Kami mohon Bapak Ibu enjoy dan menikmati acara dari awal hingga akhir. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh teman saya Pak Stefanus dan Bu Rensi, ada hadiah-hadiah yang sangat menarik di akhir acara nanti. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC saya yang luar biasa, Bu Rensi dan Pak Stefanus. Terima kasih. Keren. Terima kasih Bu Desi. Baik, ya, terima kasih Bu Desi, keren banget. Nah, ya. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita ngomong hadiah, hadiahnya memang banyak. Tetapi materi dari dua pakar ini yang saya yakin Anda mesti siapkan ballpoint, siapkan buku, catatan, atau dari handphone Anda catat. Karena ini dua pakar yang luar biasa, yaitu Dr. Tan Cian dan Pak Cokro Gunawan. Nah, nah, ini sekarang sesi pertama nih, Dr. Tan Cian. Nah, kalau Anda perhatikan, Dr. Tan Cian ini adalah pengajar di UPH, Biologi Departemen, di Lipo Karawaci, Tangerang. Dan beliau adalah penulis buku. Ya, kalau sudah penulis buku, kalau Anda lihat penulis buku, di situ ada penulis bukunya Probiotik and Beyond, tahun 2017. Wah, luar biasa. Ya, education, let's see deh. Gimana? Latar belakang pendidikannya Dr. Tani luar biasa ya. Saya sampai agak nerdek juga bacanya ya. Doctoral degree-nya itu dari Jerman, dari Bonn University, kemudian MSc-nya itu dari Cologne University Jerman juga, kemudian postdoctoral research fellowship program ya
dari Ohio, USA. Luar biasa, Pak. Wah, luar biasa. Ya? Dr. Tan juga punya pengalaman yang luar biasa di pekerjaan. Dari 2008 sampai sekarang, yang seperti saya sebutkan tadi, mengajar di biologi departemen. Selama 15 tahun itu di industri Research and Development Manager konsultan, Pharmaceutical and Food Industry. 3 tahun Staff Scientist Research, Area Protein Biochemistry, Departemen Molekular Biologi Max Planck Institute, dan 3 tahun mengajar Teaching Assistant, Pharmaceutical Institute, Bonn University, Bonn, Germany. Wah, top banget ini Renzi. Iya, orangnya. Iya benar Pak, top banget. Nah, untuk itu saya langsung mengundang Dr. Tan Chian untuk bersama kita di malam hari ini. Dan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu undangan, silakan ketik di chat ya. Yes. Saya dan Pak Stefanus akan membacakannya untuk Anda. Betul. Dan akan dijawab di sesi ketiga. Betul. Dan waktu dan kesempatan ini saya langsung serahkan ke Dr. Tan Chian. Kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan di icon dan silahkan. Terima kasih telah diberikan kesempatan. Saya bicara pendek aja, langsung masuk ke slides untuk presentasi. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, salam sejahtera sekali lagi. Seperti yang sudah disampaikan, malam ini saya akan membicarakan topik mengenai probiotik, hubungan dengan kesehatan dan keadaan sekarang yang menggelisahkan. Bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi semua, ya, yaitu COVID-19. Ini judulnya. Nah, saya akan sampaikan dulu tentang probiotik, hubungannya dengan kesehatan, nanti baru terakhir COVID yang agak rumit, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mudah-mudahan karena saya tahu background-nya ini sangat beragam. Kalau dokter sangat mudah, jangan merasa bosan. Tapi kalau yang awam, cukup membingungkan istilahnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ketahui, susu asam itu adalah sebagai awalnya daripada cerita probiotik. Ya. Jadi susu asam itu sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno. Berapa lama? Berarti sudah 5-6 ribu tahun. Mungkin juga prasejarah pun orang sudah mengenal susu asam itu. Itu adalah awalnya daripada timbulnya satu produk yang disebut probiotik. Ya. Nah, di dalam susu asam itu mengandung bakteri, jenis bakteri asam laktat. Nah, saya akan pelan-pelan masuk supaya mengerti dulu apa itu probiotik, ya, yang secara umum. Gitu. Jadi 100 tahun yang lalu itu dimulai era yang era modern lah untuk dunia kedokteran, dunia ilmu mikrobiologi, ya. Sedangkan Dr. Ilyich Mechnikov ini adalah bapak probiotik. Jadi 100 tahun yang lalu dia yang mencanangkan ada jenis bakteri yang baik. Itu belum mengenal probiotik. Ya. Dan waktu itu juga bakteri yang ditanganinya sebetulnya bakteri Lactobacillus bulgaricus. Tapi pada masa itu nggak ada jenis Lactobacillus, Bacillus. Ya, Bacillus itu basil, ya, berupa batang bakteri, itu kecil sekali, ya. Nah, itu termasuk bakteri yang disebut bakteri asam laktat. Nah, beliau menulis buku berjudul Prolongation of Life. Kita sekarang ini zaman Google, ya. Jadi kalau Bapak Ibu rajin buka aja Google, download free. Nah, di bukunya itu menarik, yang namanya juga 100 tahun yang lalu. Antara lain di dalamnya itu menunjukkan seorang tua, ya, usia mungkin sekitar 100 tahun, ya, saya nggak ingat, ya. Ini orang petani yang hidup di daerah pegunungan di negeri Bulgaria. Ya. Mengapa? Maka itu dia memberikan nama Bulgaricus, ya, ada hubungannya karena orang di sana itu sering sekali mengkonsumsi susu asam, ya, belum mengenal probiotik, ya, susu asam yang mengandung bakteri dan bisa
mencapai umur sampai 100 tahun. Jadi Bulgaria itu terkenal dengan nama negara yang banyak orang berusia tua. Ya. Nah, si nenek ini itu hanya mengkonsumsi susu aja, susu asam tiap hari, nggak mengkonsumsi lain, tetap sehat, bisa hidup panjang umur. Ya, jadi sangat menakjubkan ya pengaruh bakteri asam laktat juga di dalam susu asam itu mengandung zat yang baik untuk kesehatan. Nah, berselang waktu kira 23 tahun kemudian, itu ada orang-orang penelitian yang bergabung pada yang tadi ini saya tunjukin ya, itu antara lain ini yang penemu Yakult, itu Dr. Minoru Shirota. Dia juga mendapatkan bakteri yang dia teliti sendiri, jenis Lactobacillus casei shirota, ini nama dia. Itu sebetulnya juga bakteri asam laktat. Kemudian, sebelumnya itu ada orang yang bernama Isaac Kaso, kalau Bapak Ibu sering konsumsi Yakult, mungkin 10 tahun yang lalu, Yakult Danone. Ya, jadi Danone itu adalah nama dari anaknya Daniel. Ya, ini adalah yang mencetuskan juga menjual produk susu asam. Ya. Nah, yang akhirnya setelah 100 tahun kemudian masih berjaya. Ya, ini sangat luar biasa kalau kita lihat makanan, minuman yang biasa aja. Waktu itu trennya menjadi tren sekali ya, tapi sekarang sudah umum gitu. Tetap masih berupa tren gitu ya. Nah, bersamaan dengan Dr. Mechnikov itu ada seorang dokter namanya Harry Tischer. Saya ingatkan, Mechnikov itu adalah pendapat hadiah Nobel dalam ilmu imunologi, tapi bukan untuk probiotik. Dan dia bekerja di Pasteur Institute di Perancis. Padahal dia itu orang Rusia. Nah, di sana juga ada seorang dokter yang datang untuk banyak belajar, ya. Itu adalah Dr. Henry Tischer, bukan orang Pasteur. Ya. Jadi pada waktu yang sama, dia meneliti anak yang suka terserang diare. Ya. Saat meneliti itu akhirnya menemukan satu bakteri yang disebut Bifidobacterium. Waktu itu juga belum dikenal nama Bifidobacterium. Ya. Agak aneh gitu ya. Nah, itu ternyata bakteri ini dapat mengatasi penyakit diare bagi anak-anak. Ya. Jadi kalau anak-anak dilahirkan dan ternyata pada ususnya itu atau pada fesesnya kurang ada bakteri ini, itu ciri-cirinya dia mendapatkan diare. Tapi setelah dia konsumsi ini yang dibuat oleh Henry Tischer, itu diarenya hilang, gitu ya. Nah, perlu diketahui Bifidobacterium itu dari kata bifid, ya, itu bahasa Prancis artinya bercabang. Ya. Jadi ini bakteri yang sangat menarik, ya, Bifidobacterium. Jarang sekali ada yang unik sendiri. Jadi begini, biasanya itu berupa basil. Gitu ya. Nah, ini cikal bakal timbulnya probiotik dari beberapa orang yang terkenal. Ya. Kita tanpa sadar kita memanfaatkan itu, mengkonsumsi itu tanpa mengenal latar belakangnya. Ya. Nah, sekarang saya mulai berikan latar belakang sedikit tentang Yakult dulu, ya, atau probiotik yang ada di makanan yang kita hadapi, yang ketemukan tiap hari. Ya. Dua jenis mikroorganisme yang terdapat pada produk probiotik, ya, itu jenisnya biasanya Lactobacillus, yaitu jenis bakteri asam laktat, dan jenis Bifidobacterium. Ya. Keduanya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ya, ini adalah produk probiotik yang sangat umum, tetapi tidak terbatas. Ya, produk probiotik itu banyak sekali. Ya. Ya saya nggak perlu menceritakan sampai detail sekali. Yang penting kita menelusuri probiotik itu apa. Nah, saya akan beralih sedikit mengapa kita mengkonsumsi probiotik. Umumnya kita mengetahui bahwa
minuman seperti yogurt itu baik untuk pencernaan. Ya. Nah, ini pada tahun 1980 ada penulis yang bernama Van Note dan kawan-kawan, dia membanding sistem pencernaan usus kita itu seperti ekosistem sungai, ya, yang bersih begitu, nggak bermasalah, ya, bersih. Ya. Tetapi kalau sungai ini tercemar, ya, akan bermasalah. Ya. Nah, ini digambarkan, ya, oleh dia. Ini adalah sistem perairan sungai, ya, jadi ada muara-muara atau sumber-sumber air lain. Sistem pencernaan kita juga hampir serupa. Selama ini nggak tercemar, ini sungai ini akan bagus-bagus, di lingkungannya itu asri. Gitu. Sama juga dengan sistem pencernaan kita. Nah, tercemar itu kenapa? Kalau di sini bisa polusi, tapi kalau di sini dari mana? Salah satunya itu dari makanan. Maka itu probiotik itu bisa menjaga. Ya. Nah, ini ilustrasi satu lagi yang saya tunjukkan. Kalau sungai tercemar, jadinya begini. Nah, tapi kalau usus kita tercemar, apa yang terjadi? Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau sebagai dokter bisa tahu jelas, kalau yang awam mungkin nggak. Itu disebut leaky gut. Ususnya itu bocor-bocor. Kenapa? Dari makanan yang tidak sehat, dari cara hidup yang tidak sehat, gaya hidup, ya, sehingga biasanya gaya hidup tidak sehat itu salah satu stres. Stres itu bukan hanya kita kerja berat, ke kantor, pulang malam. Stres itu bisa berbagai macam, ya, masalah keluarga. Nah, itu akan mengganggu kesehatan usus. Ya, mudah sekali keseimbangannya terganggu antara usus baik dan antara bakteri baik dan bakteri yang patogen. Ya. Nah, ini saya tunjukkan, ya. Jadi penghuni usus kita, anggap aja dia seperti sungai. Sebetulnya ini sistem terbuka, ya. Tadi saya sudah tunjukkan. Usus ini panjangnya kira-kira sekian meter, ya, 12 meter atau berapa, ya, kurang lebih. Ya. Dibagi atas duodenum, bagian atas, jejunum, ilium. Nah, kalau di sini ini bakteri yang tadi itu jenis Lactobacillus itu terdapat di sini. Ya. Sedangkan di usus besar, ya, ini terdapat jenis bakteri yang tadi Bifidobacterium. Bedanya apa? Lactobacillus dia itu membutuhkan sedikit oksigen. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat usus kita ini, di sini ini masih ada oksigen, tapi nggak banyak. Dia bisa hidup. Ya. Dan juga ini bagian yang penting untuk pencernaan. Dinding-dindingnya usus ini harus terjaga. Seperti juga sungai jangan sampai tercemar. Ya. Nah, ini peranannya penting, usus besar. Biasanya kalau ada penyakit itu, kita tahu usus yang dioperasi, dipotong, mengerikan. Ya. Nah, itu Bifido itu hidup di sini. Ya. Bifido jenis bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Ya. Nah, ini sekilas saja melihat, ya, kalau mau cerita tentang sistem pencernaan kita nggak habis-habisnya, tapi ini berhubung waktu yang terbatas dan untuk tujuan probiotik. Nah, sepanjang jalur ini terdapat berbagai jenis bakteri. Ya. Jadi dari mikroorganisme yang baik, ya, seperti Bifidobacterium, tapi juga ada patogen seperti Salmonella. Nah, pertanyaan saya, apakah orang sehat bersih tanpa ada patogen? Tidak betul. Ya, patogen ada selama dia bisa dikontrol. Ya, ada keseimbangan. Tetapi kalau orang itu dalam bermasalah kesehatan ususnya, nah itu patogennya akan merajalela, mengganggu kesehatan usus. Ya, jadi yang jenis Salmonella ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi bahwa jenis bakteri yang terdapat di sini termasuk probiotik, ya, jenis bakteri yang baik, itu jumlahnya ribuan jenisnya. Kalau jumlahnya banyak sekali, ya, jumlahnya banyak sekali. Oke, nah kita masuk ke
definisi probiotik secara singkat aja ini karena sudah diakui oleh WHO, sesuatu yang bisa membantu untuk kesehatan. Jadi definisinya adalah mikroorganisme hidup bila dikonsumsi dalam jumlah yang memadai akan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Ini definisi WHO yang dibuat oleh para pakar. Ya, akhirnya diterima, menuliskan. Ya, kalau kita misalnya mengkonsumsi probiotik, jumlahnya terlalu sedikit, ya efeknya nggak banyak. Anggap saja mengkonsumsi probiotik itu seperti mencuci usus kita. Ya, omong kasarannya. Nah, sekarang probiotik yang mana yang bisa kita konsumsi? Ya. Nah, saya tunjukkan gambar satu persatu, ya, nggak banyak ini, ya. Apakah harus ambil suplemen? Nggak juga, ya. Jadi makanan itu ada yang bisa ataupun minuman, ya, yang terkenal itu dari yang pencipta Yakult, ya, itu harganya murah, ya. Sifatnya seperti mencuci perut, ya. Salah satu ciri itu takut asam. Jadi kalau kita mengkonsumsi Yakult yang asam, nah itu patogen itu akan mudah sekali terhindar di usus kita. Ya. Dan perlu kita ketahui bakteri itu hanya liwat aja, gitu. Jadi seperti mencuci pencernaan kita, ya, organ pencernaan kita. Nah ini apa? Ini yogurt, ya. Yogurt dengan mangga. Nah ini kesenangan saya. Bapak Ibu kalau tahu sekarang ini sedang musim mangga, ya, jangan lupa konsumsi mangga, ya. Jadi mangga itu sehat, ya. Ada satu lagi kecuali prebiotik, ya. Tapi saya nggak mau cerita terlalu banyak, nggak habis-habisnya. Itu bisa di sesi yang lain kalau Bapak Ibu tertarik, panitia tertarik melihat ini mempunyai efek yang baik untuk anggota dari Sun Life, silahkan kita bisa menceritakan yang lain, ya. Prebiotik itu adalah makanan probiotik, ya. Probiotik adalah bakteri seperti Bifidobacterium atau Lactobacillus itu. Nah, dia itu harus diberikan makanan. Makanannya itu berupa serat-serat dan aneh-aneh serat. Bukan serat kita ngomong ngambil pohon bambu ada serat atau kayu, ya. Tanaman itu beragam sekali seratnya. Wah, ini nikmat sekali. Sekarang ini musim panas, musim buah mangga. Bapak Ibu coba konsumsi apa? Saya bukan sedang promosikan jualan yogurt atau mangga, tapi ini makan kesehatan gabungan antara kosmopolit yogurt dengan lokal kita. Mendapatkan mangga itu nggak gampang, ya. Hanya di negara-negara seperti Indonesia tropikal. Apalagi, nah ini acara-acara, ini jelas gambaran dari luar negeri, yaitu biasanya dilakukan fermentasi dengan bakteri yang jenisnya baik untuk tubuh kita. Ya, itu mungkin jarang diketemukan di sini. Nah, tapi kalau yang ini harusnya sering diketemukan, ya. Ibu mengenal ini kan, ini makanan orang Korea yang disebut kimchi. Ini santapan yang sehat sekali, ya. Jelas bukan untuk orang biasa yang setiap hari mampir ke restoran Korea, ya nanti kantongnya bisa kempis, ya. Karena harganya lumayan. Tapi kalau mampu, ya, apa salahnya seminggu sekali kalau nggak bisa tiap hari, ya. Karena kimchi ini sehat, gitu. Ya, di samping yang lainnya, saya suka makanan yang kecil-kecil gitu, seperti makanan Jepang juga menarik, ya. Nah, kimchi ini sehat, dia mengandung banyak sekali probiotik. Ya, jadi kalau Korea itu negara sudah maju, jadi yang demikian ini sudah dipersiapkan bahan-bahannya itu tinggal dicampurkan, difermentasi, beberapa hari sudah bisa dipanen untuk dimakan. Ya, memang rasanya kurang enak. Tapi Bapak Ibu harus ingat untuk kesehatan, ya, kesehatan. Dan lama-lama akan membiasakan. Oh, kimchi itu sedap ternyata. Kalau makan di restoran Korea kan banyak garlic, ya. Garlic pun sehat, ya, untuk pencernaan kita, yaitu membunuh mikroba patogen.
Nah, ini sekitar probiotik yang padahal bisa melancong kemana cerita terlalu jauh. Saya tetap fokus ke probiotik. Nah, ini konsumsi saya nggak perlu tahu. Bapak Ibu, ini makanan apa? Ini yogurt, ya. Ini ada tandanya yogurt merek apa? Seharusnya Bapak Ibu tahu. Bukan saya mempromosikan produk, ya. Jadi kalau dilihat di sini ada tulisan Lactobacillus bulgaricus, ya, Streptococcus thermophilus. Nanti saya tunjukkan kalau di yogurt itu selalu ada dua ini. Ya, ini kalau digabungkan bersama jenis bakteri, proses pengasamannya cepat. Ya. Lalu kalau yang demikian ini mempunyai tujuan probiotik, efek probiotik yang khusus. Ya. Cuman apa biasanya sekarang nggak ditulis, ya. Yang saya tahu misalnya Danone sekarang tidak dipasarkan lagi di Indonesia, ya, Danone, ya. Saya nggak tahu masalahnya apa. Tapi yang jelas Indonesia kelihatannya ketat terhadap peraturan penggunaan istilah probiotik. Ya. Kalau dulu itu biasa mudah kita menemukan yogurt probiotik. Sekarang coba Bapak Ibu periksa di supermarket itu hampir nggak ada, ya, merek-merek yang berbagai macam, selain mungkin yang dari import, ya, yang diimporkan langsung. Nah, ini yang tadi saya sebutkan mikroorganisme yang selalu ada di yogurt, ya, Bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ya. Mengapa? Bila digabungkan bersama, proses yogurt itu pengasamannya cepat. Industri itu mau prosesnya cepat. Nah, ini menguntungkan, ya. Jadi dia sinergis. Bakteri ini dengan bakteri ini digabungkan cepat sekali pengasaman. Pengasaman bagus untuk melawan patogen di sistem peternakan kita. Nah, ini beberapa nama probiotik yang saya tunjukkan, ya. Mungkin saya terlalu cepat, tapi nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu catat sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan, ya. Karena waktu sangat terbatas, saya nggak bisa santai-santai begitu menyampaikannya. Berbincang betul, tapi berbincangnya cukup ini, ya, terbatas untuk leluasannya. Nah, ini nama-nama yang sering diketemukan, ya. Saya berikan ada yang warnanya berbeda, itu akan saya ceritakan sedikit, ya. Bifidobacterium juga, bifidum, longum, nanti ada lagi yang namanya macam-macam, ya. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis probiotik ini ratusan, kalau bukan ribuan. Ya. Nah, bisa apa aja? Nanti saya ceritakan di bawah. Ya. Yang menarik itu Lactobacillus reuteri protectis. Ya. Tapi saya nggak lihat protectisnya dulu, saya cerita Lactobacillus reuteri. Ternyata bakteri jenis Lactobacillus reuteri itu bisa hidup di dalam sistem usus manusia. Yang saya ketahui, mungkin hanya satu-satunya, itu di literatur pun nggak banyak mengatakan yang mana bisa tinggal di usus kita. Itu reuteri. Tapi protectis ini mempunyai efek apa, saya nggak tahu, ya. Yang jelas ada produk ini di Indonesia. Ya. Jadi Lactobacillus reuteri agak khusus. Ya. Kalau yang lain itu transit, kita konsumsi, dia mungkin menempel sebentar, memberikan efek, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui sistem usus kita itu ada yang disebut lendir mukosa, yaitu bisa sudah tercuci liwatnya. Tapi reuteri ini enggak, dia mempunyai keunggulan bisa menempel dan bisa berkembang biak di usus kita. Nah, satu lagi yang bawah ini rhamnosus. Rhamnosus itu belakangnya GG. GG itu satunya saya tahu, yang satunya nggak tahu, Gasseri. Jadi penemunya ini orang Inggris, ya. Orang Prancis, maaf. Nah, Prancis itu terkenal, perusahaannya banyak sekali juga yang menemukan, ya, kita tahu ada Pasteur Institute, jadi mereka di bidang mikrobiologi kuat, ya, penelitian, dan juga ada Metzinkov di Pasteur Institute, sudah sejarahnya lama, ya. Nah, rhamnosus ini juga terkenal, ya. Ini sekedar saya perkenalkan. Yang lain masih ada banyak, ya. Cuman
nggak bisa saya tunjukkan semua. Saudara mengetahui apa yang baik di sini dari beberapa nama. Oke, sekarang kita masuk ke berbagai efek probiotik terhadap tubuh. Kan rumit kan, kalau kita lihat itu ini banyak sekali dengan probiotik bisa demikian, nggak salah sih, ya, tapi harus agak spesifik kita bicara tentang probiotik. Jadi ada kategori yang disebut efek yang umum, ya nanti saya beberkan apa aja. Lalu efek yang sering ditemukan, maksudnya ada jenis probiotik yang bisa memberikan efek tertentu yang sering ditemukan. Ya, kalau yang nomor 1 itu di atas itu probiotik yang sifatnya umum, bisa ada semua pada probiotik. Nah, perdebatan probiotik sampai sekarang ini saya nggak ikuti 2-3 tahun terakhir setelah menulis buku, tapi dulu itu cukup ketat sekali, maunya probiotik ini begini. Padahal selama dia memberikan keuntungan tertentu, ya dia sudah termasuk probiotik. Ya. Itu seperti definisi dari WHO. Nah, yang terakhir adalah efek yang langka, jenis probiotik tertentu. Nah, ini jarang. Ya. Jadi saya beberkan 3 ini, bisa apa saja yang disebut itu probiotik. Ini nggak lengkap ya, saya ambil yang penting. Misalnya probiotik itu bisa memproduksi asam, seperti yang saya sebutkan. Patogen itu takut sekali terhadap asam. Ya. Lalu ada asam lemak rantai pendek. Nah ini asam lemak rantai pendek ini baik untuk sel di usus. Ya. Regulasi transit di usus. Ya, jadi probiotik ya. Jadi orang misalnya nggak sampai konstipasi gitu, susah buang ke belakang. Nah, normalisasi mikrobiota usus. Nah, saya beri tanda warna lain. Mikrobiota itu adalah biota. Ya. Environmental biota, mikrobiota. Jadi di usus kita itu sedemikian banyaknya supaya keseimbangannya kembali. Jangan yang patogen yang mendominasi, tetapi banyak sekali jenis probiotik lain. Jadi kalau kita bicara jenis probiotik ini mungkin sudah ketinggalan. Ya. Ilmu itu berkembang terus, menarik ya. Tapi saya nggak sempat menceritakan apa saja yang baru ya. Karena di usus kita itu tersembunyi dan belum banyak diteliti yang baik-baik. Ya. Nah, regenerasi sel enterosit usus. Jadi dinding usus kita itu ada sel namanya sel epitel, yaitu enterosit ya. Itu hanya 1 lapis. Ya, jadi itu nggak bolong-bolong. Yang disebut leaky, begitu bolong itu banjir, segala macam bakteri masuk. Ya. Itu yang menyebabkan sistem imun kita terganggu. Ya, kayak kita luka misalnya. Ya. Sistem imun mulai bekerja. Ya. Nanti sakit, radang, gatal, ya. Sudah tertutup juga masih gatal, ya. Akhirnya luka lagi. Ya. Nah usus kita kan nggak bisa melihat di dalam. Ya. Nah, dia bisa membantu meregenerasi sel enterosit supaya cepat tutup. Menghilangkan patogen pada usus. Nah, ini yang sudah saya sebutkan dari tadi. Sekarang efek yang sering ditemukan. Misalnya dia bisa membuat vitamin. Nah, itu seperti jenis Bifidobacterium karena dia di usus besar yang kedap, udara, tidak ada oksigen. Dia keunggulannya bisa membuat vitamin. Tapi jenis yang mana aja, Bifidobacterium namanya apa, spesies apa itu banyak ya. Yang jelas bisa itu sering ditemukan. Lapisan pelindung di dinding usus. Ya. Jadi dia bisa juga mungkin menempel, ya, seperti tadi yang saya sebut itu sangat khusus. Itu hanya 1 yang dikenal selama ini, tapi yang lain kita nggak mengenal. Kenapa dia bisa menempel di dekat atau di dinding usus? Ya. Metabolisme garam empedu. Garam empedu, Bapak Ibu ketahui, sangat penting sekali bagi pencernaan lemak. Ya, tubuh nggak bisa nggak ada lemak. Jadi jangan salah paham melakukan diet yang nggak ada lemaknya. Salah kaprah itu. Jadi garam empedu khusus diproduksi di tubuh kita untuk menyerap lemak. Lemak dibutuhkan.
jelas lemak itu bagian area lain lagi yang tidak bisa saya ceritakan sini. Aktivitas enzim, ya. Nah, saya kurang jelas ini. Netralisasi karsinogen. Nah, itu sudah ini yang semua sudah oleh para pakar, ya, mungkin sudah sampai level masuk ke WHO, ya, yang semua menerima, ya, ada kemampuan menetralisasi karsinogen itu kan zat-zat yang biasanya bukan dikehendaki di tubuh kita, ya, sesuatu yang datang dari luar, dari makanan misalnya, selalu dari makanan, bukan dari angin gitu. Nah, ini efek yang langka, ya, efek yang langka apa? Saya merahkan itu imunologis. Itu yang kita berhadapan sekarang dengan COVID, ya. Jadi terus terang saya tidak bisa menceritakan probiotik yang mana aja, ya. Jelas ini bidang yang banyak diperdebatkan, ya. Yang jelas pertama umum saja sudah cukup buat kita. Ya. Tetapi kalau mau lebih canggih lagi, ya harus dicari produknya yang mana, ya, atau harus konsultasi dengan dokter yang ahli di bidang kesehatan pencernaan, internis, ya, biasanya. Efek neurologis ini jarang orang bicarakan, ya, tapi suatu saat pernah dibilangkan ya ada yang disebut gut-brain axis. Mungkin Ibu tahu, ya, hubungan antara usus kita sama otak, ya, gut-brain axis. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh mikroorganisme berupa probiotik. Ya. Sistem endokrin juga, endokrin, ya. Produksi senyawa bioaktif. Nah, perlu saya ingatkan, senyawa bioaktif ini banyak terdapat pada makanan susu asam, ya, atau yogurt, ya. Karena aktivitas bakteri itu, probiotik itu mencerna asin atau mencerna yang lain, menghasilkan senyawa lain yang sifatnya bioaktif. Ya. Jadi yogurt itu satu makanan yang sehat sebetulnya. Lalu efek khusus lain-lainnya, ya, banyak. Ya. Nah, saya rasa ini saya sudah bisa menutup cerita tentang kategori pengenalan secara umum tentang probiotik. Nah, di buku saya Probiotic and Beyond, saya tunjukkan satu gambar di awal-awal. Jadi bila Bapak Ibu berkenan membaca, misalnya itu di awal-awal, tapi nggak berwarna, ya, buku saya. Saya menunjukkan lingkaran probiotik, bukan probiotik itu bisa menyembuhkan yang apa yang diselingkar di pinggir-pinggirnya, tetapi ada efek yang timbal balik, ya, yang saling berhubungan, begitu, ya. Misalnya juga banyak belum terbukti, tapi ya, dari segi penelitian masih tetap entusias, ya. Misalnya kita lihat aja tentang autism, penyakit mental dan perilaku, ya. Tapi perdebatan banyak, ya. Kalau kita selalu melihat dari hasil probiotik yang negatif, ya nggak habis-habisnya, ya. Kita harus lihat yang positif dan kita harus melakukan konsumsi secara periodik, ya, nggak harus setiap hari, seminggu sekali, 2 kali, sehingga seenggaknya memperbaiki sistem pencernaan kita, ya. Nah, lifestyle itu sangat penting, ya. Kita nggak bisa mengatakan makanan sehat, tapi gaya hidup kita itu begadang atau stres, ya. Lalu dietnya nggak baik, yang banyak probiotik yang saya belum bisa ceritakan banyak di sini, ya. Lalu sistem-sistem yang lain lagi di sini, misalnya penyakit masyarakat modern, ya, inflamasi, alergi, kalau orang tua itu disebut demensia atau Alzheimer, ya, asma. Nah, ini kalau mengkonsumsi mungkin bisa membantu, ya. Ya jelas bukan dengan mengatakan mudah begitu saja, ya, karena kita nggak bisa mengatakan hanya probiotik. Kita harus melihat berbagai segi seperti lifestyle dan probiotik itu bisa memodulasi sistem imun, ya. Lalu ada teori tentang hygiene hypothesis,
teori ini nggak cocok untuk sekarang ya. Orang takut sekali dengan COVID ya, seolah-olah dunia mikroorganisme virus itu jahat semua. That is not true. Ya. Nah, antibiotik maksudnya apa? Dia akan menurunkan efek negatif daripada antibiotik ya. Ini sebetulnya sifat kuratif ya. Penggunaan obat yang sangat dibutuhkan di bidang kedokteran bila melakukan operasi, entah itu operasi bersifat kelahiran ataupun operasi segala macam ya. Jadi ini digunakan dalam jumlah yang besar sekali. Oke, ini sendiri adalah jenis-jenis probiotik. Oke, sekarang saya sebagai penutupan di probiotik kesehatan. Jadi probiotik itu sebetulnya di dunia ilmiah termasuk dalam kategori pangan fungsional. Nah, kalau kita membicarakan pangan fungsional, ini istilahnya pertama dikembangkan di Jepang ya. Jadi Jepang itu kita harus angkat topi ya, salut ya. Dan sekarang pun mereka banyak mengembangkan makanan-makanan yang baik. Makanan probiotik itu banyak sekali. Mereka ada istilah FOSU ya, food for specified use ya. FOSU itu ada daftar makanan itu, makanan yang mengandung probiotik itu banyak sekali, mungkin 10, 20 atau 30%, saya nggak jelas. Itu ada daftarnya ya. Itu pun sebagai bahan pengajaran saya kalau mau menceritakan pangan fungsional apa saja. Ya. Nah, sedikit tentang sistem pertahanan tubuh ya. Saya sebutkan saja itu imunoglobulin, salah satunya disebut IG. Jadi ada IgG, ada IgA. Saya agak akan menekankan IgA yang kurang dibahas ya. Nah, kalau pembicara IgG ini dikenal baik gitu ya. Masih ada apa lagi sistem penuh? Ada sel T segala macam ya. Kalau saya cerita ya nggak habisnya ya. Dan juga saya nggak bermaksud masuk ke sana yang rumit ya. Nah, saya sekedar menyampaikan aja tubuh kita itu ada satu pertahanan yang kuat. Jadi IgG, IgA ini seperti polisi aja, tentara itu yang berkeliaran terus di tubuh kita ya. Nah, tubuh kita mengenal berbagai virus. Virus corona itu COVID-19 itu virus baru jelas. Jenis corona, tapi virus corona itu semua ada familinya, dikit banyak ada kesamaannya. Jadi sebenarnya kita mengenal virus corona, tapi 100% mengenal COVID-19. Nah ini masih ada perdebatan yang apakah tubuh kita itu bisa mengenal COVID-19? Ya, sistem imun tubuh dapat mengenal COVID-19. Tapi hati-hati jangan gegabah, seolah-olah kita mempunyai imun yang sempurna. Bukan begitu maksudnya. Virus corona itu seperti satu famili besar, ya. Sedangkan COVID itu salah satu anggota baru. Ya. Nah, secara umum corona itu ya, dia menyebabkan pilek. Ya. Kalau influenza itu lebih berat, tapi pilek itu, kalau saya mengajar di mata pelajaran mikrobiologi, itu setahun kita bisa puluhan kali pil. Nggak masalah pil, nggak berat. Tapi flu berat. Ya, flu itu berat sekali, berbahaya gitu ya. Kalau nggak, malahan harus ada proses penyembuhan. Tapi virus corona yang umum, ingat bukan COVID-19, itu ada ciri-ciri yang sama corona yang umum. Gitu. Nah, sehingga bisa terjadi apa yang disebut baik, nanti masih ada lagi tentang virus corona. Sebelum saya terusin lagi tentang virus, kita perlu mengenal kembali sistem pencernaan usus ya. Saya stop dulu sampai sini, nanti kita lihat lagi terusannya. Sistem pencernaan usus tadi di atas sudah saya berikan gambaran sedikit ya, banyak bakteri segala apa. Ya. Nah, ini kita lihat ya, sistem pencernaan. Ini dari buku saya. Struktur lapisan dan penyusun organ usus. Ya. Apa yang saya mau tunjukkan di sini, tonjolkan adalah bahwa tubuh kita ini adalah sistem terbuka. Hidung ini kan
terbuka, keluar. Ya, sampai ke paru-paru kita juga. Kita menarik udara, ada oksigen, mengeluarkan itu terbuka, ya, terekspos gitu. Kalau usus kita jangan ngomong dari atas, keluarnya di bawah. Jadi seperti selang gitu ya. Nah ini yang sepertinya ditunjukin ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada organ bagian yang penting sekali itu disebut sel epitel. Ini saya tunjukkan di sini ya. Nah, sel epitel ini bukan dia itu terekspos begitu aja. Di atasnya itu mempunyai satu lapisan lendir yang disebut mukus. Ya. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sini, ini sel epitel ya. Jadi kecil sekali ya dari usus kita dilihat ke sini, ke sini, ya, ke sini. Ya. Nah, itu bentuknya seperti ini sel ini. Sel ini. Nah, itu di atasnya itu ada lapisan yang disebut mukus. Ini diproduksi oleh sel tertentu yang disebut sel goblet. Ya. Mukus ini tebal sekali. Kalau misalnya kalau kita ngomong ini 10 mikron tingginya, mikrometer, nah ini bisa mungkin 50 sampai 100 lapisan mukus. Jadi semacam lendir di sini. Bakteri pun masuk patogen atau yang baik pun mau sampai menempel ke sini nggak gampang sebetulnya. Tetapi bila orang yang tidak sehat, ini bisa nggak ada mukus ini, entah stres, entah apa. Ya. Nah, satu kegunaan mukus itu banyak sekali antibodi di sini. Salah satunya adalah antibodi IgA, ya. Bukan salah satu padahal. Jadi di sistem pencernaan kita, di sistem yang semua terbuka itu, yang mendominasi sebenarnya IgA. Dia itu akan mengenal semua jenis mikroorganisme atau disebut antigen. Jadi tubuh kita ini dijaga dengan baik sekali selama kita sehat. Tetapi begitu kita tidak sehat, misalnya mukusnya ini hilang, ya sel kita ini terekspos. Ya, sehingga bakteri atau patogen bisa menempel dan masuk ke dalam sistem. Nah, yang membahayakan. Ya. Jadi ada lapisan ini di mana terdapat banyak sekali IgA. Ya. Jadi termasuk corona untuk menempel ke tubuh kita, biarpun di hidung di mana, selama ada lendir lapisan itu dan cukup antibodi jenis IgA itu nggak akan masalah. Jelas kita nggak sengaja pergi ke pasar mencari orang yang sudah terekspos sama COVID, kita napas itu mencari gara-gara istilahnya. Selama kita hidup normal, kurangi interaksi dengan orang lain, ya seharusnya sehat ya. Tetapi namanya manusia, tetap aja dikejar sama perasaan ketakutan ya sama COVID ini. Bukan Bapak Ibu saya sendiri juga ketakutan gitu. Ada gejala apa sudah langsung pikirannya negatif. Nah, tapi kalau tenang kembali, jangan melakukan yang aneh-aneh, jangan stres, makan sehat. Nah, itu seharusnya bisa menghindari dengan kenanya COVID ini. Oke, nah saya tunjukkan sistem pernapasan. Ya, jadi ada mukus, lapisan mukus, karena ini ada lapisan epitelia semua sampai ke dalam ke usus, ke paru-paru kita. Ya. Nah, IgA itu bukan hanya di sistem yang demikian, di mata kita pun banyak IgA. Ya, dia karena mata kan terbuka, nah itu harus dijaga supaya jangan terinfeksi mudah sekali. Ya. Memang ada orang katakan juga mungkin COVID bisa masuk dari mata. Ya, nggak salah sih. Namanya juga microvirus. Yang mana terbuka, dia bisa masuk, dia masuk. Gitu ya. Tapi nggak pernah kita dengar mata orang kena virus jadi buta. Gitu. COVID. Nggak pernah. Apakah terjaga baik atau bagaimana lebih rentan di sistem pelayanan paru-paru kita? Saya kurang tahu di sana. Oke, nah ini kalau kita lihat bersin, ya, ini gambar yang foto yang bagus menghasilkan
aerosol yang bisa ada bakteri, ada virus segala macamnya. Biasanya kalau bersin itu kita ya pilek, flu gitu ya. Jadi coba hindari dengan orang berbicara dekat tanpa menggunakan masker. Perhatikan di sistem pernapasan kita itu di dalamnya itu memang sudah menghuni berbagai jenis bakteri sebetulnya juga. Selama sistem imun tubuh kita bagus, yaitu antara lain IgA, itu nggak akan menjadi masalah. Ya. Nah, misalnya kalau influenza virus, ini corona belum dihubungkan sama COVID, jadi nggak tulis corona. Tapi influenza ini mendunia juga ya, pandemi, misalnya yang disebut Spanish flu, ya virusnya itu jenisnya bisa masuk sampai ke sini misalnya. Lalu yang lain-lain masuk ke bidang lebih dalam. Nah, kita harus ketahui kita ini nggak bebas. Ya. Kita pakai masker bukan menyatakan kita tuh steril tubuh kita, nggak mungkin. Ya. Cuma coba menghindari COVID terekspos. Ya. Tapi bahwa tubuh kita steril nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Makanan itu aja mengandung banyak bakteri. Dan kita harus jangan berkelebihan menjaga badan sehingga harus bersih sekali. Itu nggak betul juga. Oke, nah ini saya mulai menutup yang tadi mengenai COVID ya. Jadi ada satu artikel masih diperdebatkan, dipelajarin ya. The coronavirus is new, but your immune system might still recognize it. Ya. Jadi virus COVID itu baru, tetapi sistem imun Anda dapat mengenalnya. Ini ada perdebatannya. Ini tulisan ini di New York Times. Saya kalau nggak sempat membaca yang artikel ilmiahnya, saya lihat sini karena ini dibahas ya, penulisnya juga mendapatkan informasi yang tepat dari para peneliti di interview gitu ya. Jadi ini kira-kira sebulan yang lalu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan tunjukkan video yang dibuat oleh Ibu Astia Sanjaya ya. Sesudah itu seminar ini ditutup, nanti ada oleh Bapak Cokro atau dari tim membuka forum untuk diskusi tanya jawab ya. Halo semuanya. Ada suara? Selamat sore. Nama saya Astia Sanjaya, dosen dari jurusan Bioteknologi UPH dan juga koautor dari buku Probiotic and Beyond. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai peran probiotik terhadap sistem imun dan apakah probiotik dapat membantu kita dalam menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi ini. Jadi kita semua sekarang sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang saya yakin semua sudah tahu, penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini memiliki kekerabatan yang dekat dengan virus corona penyebab penyakit SARS dan MERS yang juga mewabah beberapa tahun yang lalu. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan cairan respirasi, misalnya dari semburan bersin atau batuk seseorang yang terinfeksi, melalui kontak langsung dari cairan respirasi tersebut, dan yang baru-baru ini dilaporkan juga dapat melalui udara dan jalur fekal oral, di mana virus yang terbawa pada hasil ekskresi mengkontaminasi makanan sehingga terbawa pada orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Infeksi virus ini dapat menimbulkan gejala di beberapa orang, dan ada juga yang tidak. Dengan gejala yang paling umum, meliputi demam, batuk kering, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, sakit kepala, hilangnya kemampuan mencium, dan mengecap rasa. Nah, beberapa pasien juga bisa progres ke tahap penyakit yang lebih parah, yang disebut dengan sindrom gangguan pernafasan akut, atau ARDS. Dan dalam tahap ini, pasien umumnya memerlukan alat bantu nafas, seperti ventilator, dan juga diadmisi ke ICU. Nah, grafik di samping ini adalah grafik jumlah akumulasi kasus COVID-19 di Indonesia hingga 2 September kemarin. Dan sama-sama dapat kita lihat, jumlah kasus masih terus meningkat. Secara global, pasien didominasi pada usia 18 tahun ke atas dengan tingkat mortalitas tertinggi pada pasien 65 tahun ke atas, pasien dengan komorbiditas atau penyakit lainnya, dan pasien dengan gangguan sistem imun. Jadi sebelum kita masuk ke dalam peran probiotik untuk membantu sistem imun kita untuk menghadapi virus COVID-19, awalnya kita harus tahu dulu bagaimana respon imun bereaksi terhadap virus COVID-19 secara alami.
Sama seperti patogen atau agen infeksius lainnya, virus yang masuk ke dalam tubuh akan disambut oleh sistem imun bawaan, yang merupakan bagian sistem imun yang telah siaga di dalam tubuh tanpa perlu dipanggil terlebih dahulu. Pengenalan virus oleh komponen sistem imun bawaan akan memicu produksi senyawa yang disebut sitokin proinflamasi, yang berarti mendukung terbentuknya proses inflamasi tubuh. Senyawa sitokin ini akan terlarut dalam darah dan mengakibatkan amplifikasi respon imun serta perekrutan senyawa dan sel imun ke tempat terjadinya infeksi. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping, respon imun yang dilepaskan terhadap virus COVID-19, walaupun penting untuk membantu tubuh mengeliminasi virus, namun juga dapat menyebabkan kerusakan pada sel tubuh sendiri, terutama jika terjadi secara berlebihan. Nah, reaksi imun yang berlebihan dan kerap memicu timbulnya gangguan pernafasan akut yang ditandai salah satunya dengan pneumonia, atau sering disebut dengan istilah paru-paru basah. Nah, tingkat keparahan dari penyakit pada pernafasan yang dialami sebagian pasien COVID-19 ditentukan oleh tingkat inflamasi dan sitokin yang terdapat di dalam tubuh orang tersebut. Dan dari sinilah kita berkenalan dengan kondisi yang disebut dengan istilah badai sitokin atau cytokine storm. Jadi badai sitokin ini adalah suatu kondisi inflamasi sistemis yang dapat berujung pada kegagalan organ, bahkan kematian. Dan kondisi ini dipicu oleh aktivasi berlebihan dari sistem imun terhadap virus atau patogen lainnya. Nah, dalam kasus ini, respon imun, walaupun dia tetap penting untuk membantu tubuh mengeliminasi virusnya, namun dia juga dapat bertindak sebagai senjata makan tuan. Tingginya level sitokin ini merupakan salah satu penentu level keparahan kondisi pasien, seperti yang telah dilaporkan berdasarkan studi terhadap 150 pasien COVID-19 di Cina, bahwa pasien dengan kondisi parah hingga meninggal memiliki level sitokin proinflamasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang dengan kondisi ringan ataupun pasien yang telah sembuh. Nah, sitokin utama yang berperan dalam memperparah kondisi pasien COVID-19 diantaranya adalah interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa. Lalu setelah mengetahui bagaimana respon imun tubuh terhadap virus COVID-19 dan apa yang dapat memperparah kondisi tubuh ketika menghadapi virus COVID-19, kita dapat kembali ke topik utama kita. Dapatkah probiotik membantu kesehatan di masa pandemi ini? Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa probiotik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, namun saya ingin memfokuskannya pada imun sistem kita. Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melaporkan bahwa probiotik telah terbukti dapat memodulasi sistem imun, baik sistem imun bawaan dan juga sistem imun adaptif. Jadi, tujuan utama dari terapi yang dapat digunakan untuk memperingan kondisi pasien COVID-19 adalah mempercepat eliminasi virus, namun meminimalisir kerusakan yang terjadi pada sel akibat respon imun yang berlebihan. Nah, di sini probiotik dapat membantu dengan menggunakan dua aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas antiviral. Jadi, berbagai penelitian telah melaporkan bahwa probiotik mampu meningkatkan produksi interferon dan sel dendritik plasmasitoid, mendukung aktivasi sel natural killer dan perkembangan sel T helper, serta meningkatkan sekresi antibodi imunoglobulin alfa. Dan ketiganya sangat penting untuk membantu respon imun tubuh sehingga dapat mengeliminasi virus dengan lebih cepat. Selain itu, probiotik juga mampu memiliki aktivitas antiviral secara langsung. Beberapa spesies probiotik yang dilaporkan memiliki aktivitas antiviral adalah Lactobacillus casei, Bacillus subtilis, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, dan Lactococcus lactis. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas antiinflamasi, di mana di sini probiotik berperan untuk menekan level inflamasi tubuh yang dapat merugikan. Nah, di sini probiotik dilaporkan mampu meningkatkan aktivitas sel T regulatory dan meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10. Selain itu, probiotik juga mampu menurunkan atau menekan produksi sitokin proinflamasi termasuk interleukin 6, TNF-alpha, dan interleukin 1, yang mana merupakan 3 sitokin utama yang dikaitkan dengan level keparahan pada pasien COVID-19. Nah, selain itu, probiotik juga mampu meningkatkan produksi dan distribusi vitamin D dalam tubuh, yang nantinya lagi-lagi akan berperan untuk menekan inflamasi dalam tubuh. Beberapa spesies probiotik yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antiinflamasi, diantaranya adalah Enterococcus faecium, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus paracasei. Nah, selain dari apa yang sudah dijelaskan di atas, masih banyak lagi publikasi-publikasi
terkait dengan probiotik dan manfaatnya untuk menstimulasi sistem imun terhadap infeksi virus. Dan dapat dilihat di sini bahwa begitu banyak probiotik dengan berbagai mekanisme aksinya yang dapat membantu tubuh dalam mengeliminasi virus maupun menekan kerusakan sel atau jaringan akibat inflamasi. Oke. Selesai. Yang nanya begitu. Jadi Pak Cokro, apakah ready untuk langsung masuk Pak Cokro untuk sesi yang tadi kalau dilihat dari sisi kesehatannya COVID gitu ya, COVID dari sisi probiotik di handle-nya. Sekarang saya akan serahkan ke Pak Cokro Gunawan untuk yang bicara mengenai masalah finansial. Silakan Pak Cokro. Oke, nih pasti keluar. Sip. Ya. Keluar nih. Ya. Oke, silakan. Nah, habis dengar seminar, biasanya kalau nggak di action percuma gitu ya, nggak ada gunanya. Saya langsung ambil action, saya langsung punya probiotik ya. Jadi begitu acara ini saya langsung beli. Saya tahu bahwa ini pasti bagus, jadi saya langsung beli. Saya langsung sudah minum kira-kira 1 minggu ini saya minum ya. Silakan Pak Cokro. Oke, saya langsung. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang cerdas finansial hadapin COVID-19. Ya, hadapin COVID-19. Nah, kalau kita flashback, ya, kalau kita flashback itu sebenarnya kita sudah melewati COVID-19 ini selama kurang lebih berapa lama ya? Kurang lebih sekitar hampir 6 bulan kita. Ya, oke. Ya, hampir 6 bulan kita sudah melewati COVID ini. Awalnya kita meremehkan COVID ini, tetapi lama-kelamaan orang yang terkena COVID itu adalah orang-orang yang semakin dekat dengan kita. Ya. Nah, kalau dari sisi faktanya, bahwa ada banyak hal yang memberikan kita pengetahuan bahwa COVID ini juga merugikan orang dan membuat banyak orang menjadi lebih fakta negatif lah ya, yang terkena semakin dekat. Dan sekarang sudah yang paling bahaya adalah klaster yang terkecil itu sudah terkena, yaitu klaster satu rumah. Gitu. Begitu klaster satu rumah terkena, ini sudah agak out of control gitu ya. Dan banyak orang yang kehilangan income atau income-nya drop bahkan sampai dengan 0 karena adanya COVID-19 ini. Dan yang satu lagi yang jelas adalah biaya rumah sakit sangat mahal gitu ya. Kalau nanti saya tunjukkan berapa biaya rumah sakit itu berdasarkan fakta yang ada. Tetapi di sisi lain ada banyak fakta positif, yaitu banyak sekali bisnis baru yang muncul. Banyak sekali bisnis makanan online yang lagi booming. Sekarang semua pada PO. Jadi makanya waktu saya dibincang-bincang bersama Cokro, saya mengundang seorang teman fenomena PO ya, di era pandemi. Dan ada satu joke bahwa cara mengatasi COVID adalah dengan goes bersama. Ya terbukti sepeda ludes, Bapak Ibu semuanya. Ya sepeda di toko sepeda kalau Bapak Ibu lihat itu nggak ada sepeda sekarang. Stoknya cuma tinggal 1 atau 2. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya banyak orang kaya, banyak orang yang berduit. Justru kalau orang yang punya duit banyak, era sekarang ini, era hemat. Kenapa? Karena dia nggak berpergian ke luar negeri, nggak berbelanja, pengeluarannya jadi kecil banget gitu. Karena dia cuma di rumah aja, paling-paling cuma beli apa? Makanan, beli hal yang menurut dia itu pengeluaran kecil. Nah, jadi apa pelajaran yang kita ambil dari COVID ini? Kalau kita lihat kehidupan, dalam bahasa Inggrisnya adalah life. Life itu ada L-I-V-E. Antara life, di ujung kanan itu ada long. Di tengah-tengahnya ada event, dan di tengah-tengahnya ada if. L, if, E. L-nya long, if itu ada banyak hal yang tidak pasti yang terjadi, dan banyak kejadian, event. Jadi itulah kehidupan. Contohnya kayak sekarang ini tiba-tiba ada COVID-19. Dan kalau kita ambil singkatan yang lain, life itu singkatan yang pertama adalah liabilities atau kewajiban. Kita banyak kewajiban, makanya kita harus bekerja.
kita punya hutang, punya cicilan. Dan I-nya membuat kita, karena kita punya tanggung jawab itu, berarti kita harus punya income yang bisa, kalau kita nggak ada penggantinya, income replacement. Dan F-nya adalah final debt, gimana pun kita pada dasarnya nanti akan meninggal dunia semua. Dan kita semua pasti, pada saat kita bekerja, kita pasti akan membutuhkan yang namanya education dan estate planning. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Jadi kita harus bagaimana menyiasati era COVID ini dengan bijaksana. Bapak Ibu, pernah nggak terpikir kalau misalnya sekarang ini seluruh keluarga atau salah satu dari keluarga kita itu terkena COVID? Pernah nggak siap-siap apa yang harus kita lakukan? Saya punya teman, Bapak Ibu. Saya punya teman, beliau itu saking dia orangnya benar-benar perfeksionis dan melankolis, dia sampai mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, dia ngomong sama istrinya bahwa PIN ATM-nya ada di sini. Ini PIN-nya. Saya simpen polis asuransi di sini. Lalu saya taruh kunci deposit box-nya di sini. Jadi semua diceritakan. Saking takut kalau terjadi sesuatu. Nah, saya juga berpikir kadang-kadang kita masih cuek gitu loh. Karena ada apalagi teman-teman yang masih aja menganggap remeh dan dia tetap melakukan aktivitas bertemu. Apalagi ngajak satu keluarga, anak-anaknya bertemu dengan orang di luar, berliburan bareng. Dan apalagi yang pergi keluar kota. Bapak Ibu, ini nggak bisa diremehkan. Karena apa? Karena kita mesti tahu bahwa ini pandemi. Kalau sudah pandemi itu levelnya bukan cuma negara, tetapi dunia. Semua seluruh dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bertindak? Mungkin Bapak Ibu sudah sering dikasih tahu bahwa kalau era pandemi sekarang ini kita harus yang namanya mengikuti protokol COVID-19 ya, pakai masker lah, pakai hand sanitizer lah, pakai lampu UV lah, atau pakai saya sampai di rumah itu punya semprotan nano yang untuk disinfektan. Jadi begitu ada orang datang saya semprot pakai itu gitu ya alatnya supaya menjaga, apalagi orang-orang yang asing misalnya cleaning service mau datang perbaiki AC, saya semprot dulu pakai disinfektan gitu ya. Saya beli alatnya nano. Jadi alatnya bukan disemprotin gitu, orangnya basah semua. Ini butirannya kecil, jadi dia terdisinfektan gitu. Dan saya beli UV box gitu ya. Jadi ini protokol harus kita jaga. Tetapi yang terpenting adalah imunitas tubuh kita. Makanya hari ini kita setelah belajar sama Dr. Tan dan perihal tentang imun tubuh gitu ya. Ini yang menurut saya harus kita jaga, karena bagaimanapun juga protokol itu kita jalankan, tapi kalau kondisi tubuh kita nggak kuat, tetap aja kita terserang dan tetap aja kita sakit. Ya. Nah, yang ketiga adalah cerdas finansial. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini, terutama Bapak Ibu yang punya income-nya lebih drop atau lebih hemat gitu, jadi kita harus benar-benar mengatur keuangan kita dengan baik. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang ini biaya rumah sakit di Indonesia terutama untuk pasien COVID itu rata-rata adalah 10-15 juta per hari. Ya, ini saya ada artikelnya, saya ambil di kontan.co.id. Itu ada linknya di bawah. Rata-rata antara 10-15, ada yang 12, ada yang 7,5, ada yang 10, ada yang 15, tergantung peralatan yang dipakai atau respiratornya. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, kalau misalnya ini terjadi, kira-kira kita mau tanggung sendiri atau kita transfer resikonya? Pilihannya dua. Kalau kita tanggung sendiri, ya nggak apa-apa. Berarti kita siapin duitnya. Kenapa? Karena biaya ini itu untuk satu orang sekitar 10-15. Jadi kalau kita merawat inap di rumah sakit kurang lebih 15 hari, berarti kalau 15 juta per hari, kurang lebih kita 200 jutaan. Bahkan ada yang sampai 500 juta, tergantung kondisi daripada si pasien. Ada yang cuma sekitar 180 juta untuk 14 hari. Dan ini tuh kita nggak bisa apa-apa karena
kondisi sekarang ini rumah sakit penuh, sehingga ketika kita masuk rumah sakit, ya udah kita mesti harus tahu bahwa masuknya ya wis itu biayanya nggak bisa diapa-apain. Tetapi ya pilihan kedua adalah kita transfer resiko. Maksudnya gimana? Transfer resiko ya udah kita transfer ke penanggung. Penanggung siapa ya? Perusahaan asuransi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit tentang benefit dari sebuah produk dari Sun Life yang disebut dengan Sun Medical Platinum. Ini adalah sebuah produk asuransi kesehatan yang menurut saya ini adalah produk yang sudah milenial banget gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama ini tuh di cover 365 hari ya, sepanjang tahun di cover terus, jadi nggak pakai 200 hari, 300 hari, 100 hari, semua sepanjang tahun. Yang kedua, ini cashless karena kita bekerja sama dengan AA Internasional. Jadi kita nggak perlu bawa duit ke rumah sakit, tinggal bawa kartu. Yang ketiga, kita punya banyak pilihan. Ada pilihannya 4 pilihan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Asia, dan dunia. Tergantung daripada kita. Yang keempat, 4 pilihan itu membedakan adalah limit tahunannya. Jadi sekarang ini produk hospital itu sudah sesuai tagihan, tergantung limit tahunannya aja. Ada yang mulai 1M, 3M, 5M, dan 7,5M. Dan di produk ini ada yang namanya limit booster atau yang disebut dengan booster limit itu maksudnya begini. Kalau misalnya saya berobat tahun ini habisnya 2M, sedangkan saya ngambilnya plan yang S yang cuma 1M, maka kita bisa ngambil kekurangannya 1M itu dari limit booster yang 4M. Sehingga kalau kita misalnya benar-benar kepepet, untuk plan S kita bisa berobat sampai dengan 5M. Plan A kita bisa berobat sampai dengan 15M. Sedangkan plan C yang 7,5M kita bisa berobat sampai dengan 47,5M. Lalu yang kelima adalah untuk pengobatan kanker, itu kemoterapi, cuci darah, radioterapi yang dijalankan rawat jalan itu di cover juga. Meskipun itu rawat jalan, tetapi tetap di cover sesuai tagihan. Yang keenam, untuk pengobatan kanker teknologi yang sekarang ada namanya pengobatan hormonal dan imunoterapi. Ini pengobatan yang katanya nggak pakai di kemo gitu ya, pengobatan metode hormon dan imunoterapi. Ini juga di cover untuk plan yang B ke atas. Ya, plan B dan plan C itu di cover 500 juta per tahun dan 750 juta per tahun di luar limit yang tadi. Lalu yang ke-8 adalah ada untuk manfaat untuk hotel ketika kita berobat di luar negeri. Kita kan pasti nginep hotel, itu di cover juga 1.250 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari. Yang ke-9 adalah ada gratis medical check up apabila si nasabah atau tertanggungnya terkena sakit stroke, kanker, dan jantung. Misalnya dia sudah habis bypass, sudah habis operasi jantung misalnya, atau habis operasi cancer gitu ya. Ya. Lalu yang ke-10 yang terakhir adalah ini semua bisa dilihat dalam sebuah aplikasi di My Sun Life Indonesia. Jadi semua hal yang berhubungan dengan data ini kita bisa lihat di aplikasi ini. Makanya saya sebut dengan ini milenial banget. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk kali ini itu Sun Life memberikan penawaran ada cashback 35%. Nanti itu akan dijelaskan langsung lebih lanjut oleh Pak Stefanus. Ya, cashback ini diberikan apabila kita mengambil produk ini dengan dipadukan dengan unit link. Apa itu maksudnya unit link? Karena unit link itu sekarang ini lagi ngetrend. Ketika kita ngambil produk kesehatan dipadukan dengan unit link, itu sama dengan kita membeli satu produk dengan banyak manfaat. Dan produk unit link ini fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurang. Ada unsur investasinya. Dan kontraknya sangat jangka panjang. Sekali beli, kita bisa langsung untuk kontrak sampai dengan usia 99 tahun. Ya. Lalu, untuk yang terbaru, kita punya unit link versi 4.0. Kenapa? Karena unit link ini merupakan unit link yang terbaru, tidak ada biaya akuisisi, dan ada produk yang namanya disebut dengan anti fluktuasi market. Saya akan cepat langsung menjelaskan tentang anti fluktuasi market itu apa. Anti fluktuasi market itu, contoh kayak sekarang ini di era pandemi begini, IHSG akan drop. Ketika IHSG drop, maka apa yang terjadi? Biasanya si agen akan menyuruh kita untuk top up, supaya kita dapat harga yang lebih murah. Tetapi di produk unit link 4.0 ini, bonus
akan diberikan bonus oleh Sun Life. Jadi ibaratnya top up itu akan diberikan oleh Sun Life. Sebesar berapa? Sebesar 10% dari setoran tahunan kita kalau IHSG turun atau sama. Tetapi kalau IHSG-nya naik, maka bonus akan diberikan sebesar 5%. Ya. Sebagai contoh, ketika saya punya polis tahun 2019, maka bonus itu mulai berjalan di polis tahun ketiga, yaitu di 2022. Kita lihat IHSG di 2021 awal dan tahun, oh ternyata naik, berarti bonusnya 5%. Tahun keempat, bonusnya dilihat di awal tahun 2022 1 Januari sampai Desember, oh turun 10%. Tahun kelima, oh turun lagi 10% lagi. Tahun keenam dan seterusnya sampai seumur hidup nasabah tersebut. Nah, ini produk yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau kita di era yang sekarang ini. Tidak ada biaya akuisisi, dan ini saya akan berikan sebuah contoh. Bapak bijak, usia 40 tahun, mengambil program ini, dia menabung 55 juta per tahun. Maka dia dapat benefit, di samping asuransi kesehatan, dia dapat benefit asuransi jiwa sebesar 1 miliar, ditambah dengan nilai investasinya. Ya. Lalu tadi seperti yang saya sebutkan ada bonus premi mulai tahun ketiga 5-10%, lalu ada bonus loyalitas sebesar 27,5 juta di tahun ke-15 ya. Dan ini akan menjadi bagus, kenapa? Karena ini bisa ditambahkan sebuah asuransi kesehatan yang tadi saya jelaskan ada 10 manfaat tadi itu ya. Jadi ini saya kasih yang plan B, plan 5 miliar untuk cover Asia. Lalu ada boosternya 30 miliar. Nah, dengan program menabung seperti begini, maka si nasabah ini akan dilindungi oleh perlindungan asuransi kesehatan dan juga dia investasinya terus berkembang. Lalu juga ada yang ke-10 itu gratis medical check up ya, yang tadi ada 10 manfaat yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Nah, investasinya di tahun ke-10 itu kalau kita lihat nabungnya 55 juta kali 10 tahun, itu adalah 550 juta. Nah, 550 juta totalnya, tapi di tahun ke-10 saldonya udah sekitar 619 juta. Berarti sebenarnya kita nabungnya udah dapat bunga gitu ya. Lalu tahun ke-60 ada 1,24, usia 80 ada 3,76, dan di usia 100 ada 5,9 M. Pak, ini pakai asumsi ilustrasi berapa persen? Ini asumsi ilustrasinya pakai 11%. Ya. Bapak Ibu, ini saya akan bawakan ini sangat cepat banget. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung tanya di kolom chat atau langsung tanya kepada mungkin salah satu agent yang ada di sini yang Bapak Ibu kenal di acara ini. Nah, kesimpulan saya adalah begini Bapak Ibu. Cerdas finansial, tadi Bapak bijak itu menabung 55 juta per tahun. Dia mendapat, di samping mendapatkan tabungan, dia mendapatkan bonus loyalitas 27,5 juta di tahun ke-15. Dia juga dapat bonus setiap tahun 2,75 juta atau 5,5 juta per tahun, mulai dari tahun ketiga dan seterusnya. Dan ini pasti, Bapak Ibu. Yang bonus preminya ini bonus dijamin pasti. Lalu manfaat perlindungan kesehatannya adalah 5 miliar, ditambah dengan 35 miliar untuk limit cadangan. Dan khusus untuk hari ini, khusus untuk bulan ini, itu ada diskon 35%. Jadi Bapak Ibu mendapatkan diskon sebesar 19,25 juta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bayar 55 juta, dibalikin 19,25 juta, dimasukin ke rekening Bapak Ibu tanpa dipotong pajak. Ya. Nah, karena ini unit link, maka unit link sekarang ini adalah saat yang tepat untuk masuk karena ini sudah mulai merangkak naik dan harganya sekarang masih murah. Lalu di samping itu ini punya dana investasi untuk jangka panjang. Ketika di usia 60 ada saldo sekitar 1,24 miliar. Bapak Ibu, ini mengapa harus beli sekarang? Karena investasi hari ini itu begitu murah. Harga sekarang IHSG itu sudah hampir sama dengan IHSG 5 tahun yang lalu ketika dropnya di 4.500. Sekarang udah 5.000 lebih gitu ya. Udah naik sedikit tetapi masih murah. Dan ini merupakan momen yang tepat untuk kita boleh memulai dengan
mensiasati, mentransfer resiko dari COVID-19 ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat, karena memang saya ingin memprioritaskan untuk tanya jawab lebih panjang. Thank you. Yes, keren. Terima kasih Pak Cokro, luar biasa ya Pak Stef, pembicara kita dua orang ini yang sudah berbicara dari sisi kesehatan, tapi juga mengingat bahwa untuk investasi kesehatan kita perlu juga namanya yang cerdas finansial. Benar ya Pak Stef ya? Benar banget, benar banget. Kita langsung lemparkan pertanyaan yang sudah di chat deh, kayaknya Rensi. Iya, benar. Ini yang saya catat ini ada 13 pertanyaan yang sudah masuk dan bisa saya bacakan atau saya baca pertama dulu deh. Silakan. Pak Dari Chef. Xia Fulian. Selamat malam, Dok. Ini kita tanya ke Dokter Tan deh. Mohon tanya, untuk bakteri baik ini biasanya harus di kondisi suhu tertentu. Jika penanganan dalam proses distribusi kurang bagus, apakah masih tetap efektif, Dok? Dokter Tan? Saya nggak begitu jelas dengar pertanyaannya. Apakah ada di chat atau saya bisa lihat di chat? Ada di chat, Dok. Jam 7.40. Pak, jam 7.40. 7.40. Iya, coba 7.40. Iya. Selamat malam, Dok. Mohon tanya, untuk bakteri baik ini 7.40 Xia Fulian. Betul. Selamat malam ya. Mohon tanya, untuk bakteri baik ini biasanya harus di kondisi suhu tertentu. Jika penanganan dalam proses suhu kurang bagus, apakah masih tetap? Iya, ini seharusnya sifat probiotik ini kan sejenis suplemen ya, orang simpennya di kulkas ya, udara temperatur 4 derajat. Tapi juga mereka itu saat melakukan quality control itu pasti ada perkiraan kalau orang taruh di luar bisa tahan berapa lama. Misalnya kalau produk itu ditaruh terus di luar selama 1 tahun, saya rasa jangan dikonsumsi lagi ya. Tapi kalau misalnya baru seminggu, 2 minggu masuk ke kulkas nggak masalah. Karena itu dari perusahaan menurut saya bicara tentang jumlah bakteri. Biasanya mereka kalau mengklaim 1 miliar, mungkin mereka kasih 5 miliar atau 10 miliar. Itu biasanya untuk safety ya, untuk keamanan gitu. Jadi bukan memberikan apa secukupnya. Bakteri kan nggak mahal ya. Bisa lanjut. Pertanyaan kedua, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Jam berapa? Ini dari Grace Yahaya. Selamat malam, Dok. Apakah bisa dilakukan pemeriksaan jenis bakteri baik di suatu makanan atau minuman fermentasi di lab di Indonesia? Jam berapa pertanyaannya supaya saya lihat? Karena jam 7.43. Nama siapa? Dari Ibu Grace. Grace. Ya. Ibu Grace Yahaya. Ya. Selamat malam, Dok. Apakah bisa dilakukan pemeriksaan jenis bakteri baik di suatu makanan, minuman fermentasi lab? Ya, begini Bu. Bu Grace, saya sendiri melakukan penelitian di bidang probiotik, tapi ini kan penelitian, bukan lab. Seharusnya ada lab ya sejenis Supovindo atau apa. Sejauh ini saya nggak tahu apakah ada di Indonesia itu. Ya kan ada POM. Kalau POM kan memeriksa obat yang akan dikeluarkan atau minta izin ya. Tapi independen saya nggak tahu. Oke. Terus terang saya kurang tahu ya. Ya, semoga bisa menjawab ya, Bu Grace. Bisa lanjut, Dok. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Helen, masih di jam 7.43, silakan. Ini pertanyaannya, kalau sering perutnya kembung dan konstipasi karena minum banyak obat, minimal harus minum probiotik berapa CFU? CFU. Lalu terbaik minum probiotik suplemen pada waktu pagi atau malam? Ya, Ibu Helen, saya bukan dokter ya, saya doktor. Harus hati-hati. Saya lihat di sini banyak dokter ini. Iya, banyak sekali dokter. Mungkin mereka bisa bantu. Padahal kita nyebutnya dokter loh, Pak.
Padahal kita nyebutnya dokter. Iya, kita sudah tahu dokter. Oh, dokter. Jadi bukan dokter. Kalau dokter, saya kurang berani menjawab yang demikian ya. Saya selalu menghindari yang ada kondisi. Sebaiknya dibicarakan sama dokter. Tetapi probiotik seharusnya nggak bermasalah dikonsumsi. Itu aja. Tapi dalam hubungan penyakit, saya agak khawatir untuk menjawabnya. Ya. Kita itu kan sifatnya untuk preventif. Ya. Kalau saya katakan sekarang ini adalah era preventif, bukan kuratif. Tapi kalau orang yang udah harus disembuhkan, ya apa boleh buat pergi ke dokter. Ya. Ya. Saya lompat deh. Sekarang yang pertanyaan ke selanjutnya nih dari jam 8.11. Ibu Ernita Kusuma, 8:11. 8:11. Ya, saya bisa baca langsung ya. Dok, silakan. Yogurt probiotik berasal dari susu, sedangkan susu bersifat asam. Apakah produk yang berasal dari susu hewani tetap baik untuk kesehatan kita? Ya, kenapa nggak sehat ya? Asam itu justru yang membuat patogen di sistem pencernaan kita itu susah bertahan untuk hidup. Jadi pertanyaan dari susu hewani. Saya kurang jelas nih, berasal dari susu sedangkan susu bersifat asam. Apakah produk yang berasal dari susu hewan tetap baik? Saya rasa kenapa nggak baik ya susu hewani? Susu yang jadi dijual, jawabannya baik ya, Dok. Seharusnya kita jangan melihat dalam keadaan ada kondisi tertentu orang yang mengkonsumsi. Kalau itu mesti cari ke dokter. Benar. Ya. Silakan. Yang 823 Rensi. Pak dokter tuh, Dokter Herman Ferry Baan ya, 823. 823. Hah? 823? Bukan. Ke 823, Dok. Iya. Bukan. Ini di bawah. Oh iya. Ada untuk usia lanjut. Comorbid DM. Dengan Pak Herman DM. Ferry Baan. Ya. Untuk usia lanjut dengan comorbid DM di masa pandemi ini, adakah sarana untuk probiotik yang idealnya dengan mempertimbangkan harga? Ya. Ini pertanyaannya, adakah saran untuk probiotik yang ideal dengan mempertimbangkan? Begini ya, Pak Herman, terus terang produk di pasaran itu, kalau obat kan kita kenal, yang ada sebut generik ya. Seharusnya dokter pun mengenal, tapi harus cari spesialis yang dokter spesial di pencernaan yang menganjurkan ini loh probiotik ini. Kalau saya nggak berani karena saya belum pernah mengkonsumsi, mempelajari label gitu, apalagi orang yang sudah ada kondisi, sebaiknya ke dokter gitu. Bisa menolong, tapi kalau kita dalam keadaan parah sekali, sifat preventifnya sudah lambat ya. Seharusnya kita itu dalam keadaan sehat. Nah, seperti saya mengklaim saya sehat. Udah, saya nggak ada masalah mau makan apa juga. Tapi kalau dalam keadaan bermasalah atau usia lanjut, ya saya agak khawatir membalas ya. Maaf ya, saya bukannya seorang dokter. Yang nanya dokter kok tadi, Dok, gitu kan. Oke, Rensi, mungkin langsung Pak Dr. Herman ini. Iya, benar. Rensi, mungkin kita bisa langsung bagikan door prize dari Dr. Tan deh. Kayaknya mestinya jawabannya ada di buku-bukunya Dr. Tan juga. Benar. Begini, buku itu kan bukannya untuk penyembuhan, tapi untuk preventif, mengenal untuk konsumsi supaya jangan salah. Iya. Benar, Dok. Maka itu kenapa saya pernah ditelepon sama seorang dokter, ahli apa namanya? Itu kalau orang mau pergi operasi itu. Nah, dia menanyakan tentang hal-hal yang bersifat kedokteran. Saya ngomong saya nggak berani gegabah ya. Jadi saya memberikan pengetahuan umum yang mana sifatnya preventif begitu ya. Karena di Surabaya dengarnya ada edaran
produk sesuatu yang mengklaim dihubungkan sama COVID. Saya rasa itu marketing saya bilang. Jadi kita jangan gegabah sama zaman COVID ini. Ya bukan 1-2 bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Itu pun WHO mengatakan demikian. Setuju dokter. Dokter. Ya. 2 buku kita bagikan, tapi Dokter Tan akan kasih pertanyaan buat peserta yang bisa langsung menjawab, gitu ya. Langsung kita akan kasih hadiahnya, begitu ya. Yes, benar. Dokter Tan, silakan ajukan 1 pertanyaan dulu, dokter. Dokter silakan, Pak Dokter Tan silakan. Wah, saya agak surprise juga ini. Saya mau nanyakan apa? Yang gampang aja ya. Iya, yang tadi dokter jelasin aja. Iya. Kan nanti jawabnya di chat ya, Bapak Ibu. Silakan yang ngechat pertama dan benar ya. Jadi saya tanyakan aja ya. Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama ya. Ya, 1 dulu dok. Sebutkan jenis probiotik yang selalu atau sering ada di yogurt. Ayo, cepat ditulis. Cepat. Ya, ini hadiahnya hanya 2 loh. Ini ada pertanyaan pertama. Yuk, silakan dijawab. Ini ada yang jawab langsung. Susu asam. Yang paling pertama jawab susu asam. Terus Ibu Catherine jawabnya Lactobacillus. Jadi jawaban yang benar ini apa? Saya pertanyaannya lupa, bisa dibantu nggak ini, Bu? Bu apa? Bakteri yang selalu ada katanya. Iya, 2 jenis kan? Ya, 2 jenis probiotik apa? Bifidobacteria dan Lactobacillus. Bifidobacterium dan Lactobacillus. Ya, sebetulnya harusnya yang selalu sering ada itu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Katanya kena Pak Muhammad Nasrun nih. Mana nih? Ada nih, yang mana lebih cepat ya? Ini ada Dr. Indira Parwitasari. Ayo panitia, yang mana nih yang paling pertama nih? Oh iya, Dr. Indira dulu nih. Indira dulu ya. Dr. Indira ya, selamat Dr. ya. Indira, selamat Dr. Indira. Selamat untuk pemenang pertama. Ada dua-duanya. Oh ya, Dr. Indira, betul. Ya, betul. Dr. Indira, benar ya? Iya. Ya, Dr. Indira, tolong chat ke Pak Cokro kali ya. Chat ke siapa ya? Ya, nanti penggunanya akan hubungi ya. Ke Zain ya. Ya, oke. Silakan lanjut yang kedua, Pak Dokter. Kedua, dokter. Oke, gampang juga ya. Yuk, cepet, siap-siap nulis. Siap-siap nulis langsung. Jadi di tubuh kita itu sudah terbentuk sistem imun. Ya, jadi yang saya tuliskan tadi ada 2 jenis. Sistem imun apa itu? 2 jenis itu. Ada 2 jenis ya, Dok ya? Iya. 2 jenis sistem imun. Syafulian jawab tuh IgA dan IgG. Jawaban yang benar apa nih, Pak Dokter Tan? Ya, betul lah. Itu kan yang saya ceritakan di sini. IgA sama IgG. IgG sama IgA. Ya. Selamat ya. Kalah cepet ketiknya. Oke. Terima kasih. Responnya banyak banget. Oke, sekarang door prize yang kedua deh, Renzi. Oke. Door prize yang 2 ya. Kita juga siapkan karena kita juga ada pembicara kedua. Jadi Pak Cokro. Ya, kita siapkan. Ini apa Pak Cokro nih? Tenang. Jadi hadiahnya Pak Cokro itu, ya, ini ada hadiah 2 aja. Xiaomi untuk kesegaran ruangan di rumah Anda masing-masing. Jadi ini fungsinya bagus banget ya, karena sekarang kan kita banyak yang aktivitas di rumah. Jadi ini keren banget nih produknya. Jadi cara mendapatkannya adalah yuk segera jawab di chat pertanyaan dari Pak Cokro. Pak Cokro, silakan pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama saya kasih yang agak mudah apa yang agak susah ya mestinya.
Mudah aja, Pak. Sudah malam. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, kalau tadi saya ada di awal, itu saya ada ngomong tentang live, L-I-V-E, ya, L-I-F-E ya. Nah, ada yang pertama kan live itu L-nya long, if, dan even gitu kan. Tapi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saya juga sebutkan ada 4 singkatan untuk live. Apa itu? Ya, tulis. Okay. Ya, silakan tulis. Tapi kali ini saya mintanya para undangan dan nasabah yang hadir silakan menjawab. Nah, ya. Anda ya akan bisa dapatkan hadiahnya buat para Santi jawab. Mohon maaf ya. Ini untuk para undangan dan para nasabah yang hadir. Santi jawab. Benar Pak Cokro? Ya, betul. Wah, jadi pemenang pertamanya dicatat sama Maria ya. Oke. Dicatat ya. Oke. Perlu pertanyaan yang kedua? Ya. Saya ucapkan selamat ya, Santi. Nanti para pemenang boleh langsung chat sekarang juga ke Zain Ambi ya, Pak Zain. Iya, Zain Ambi. Langsung bisa private message ke mereka untuk minta alamat dan nomor telepon, sehingga barang kita bisa langsung kirimkan besok. Ya. Oke, sip. Lanjut, Pak. Oke, pertanyaan kan? Yang kedua, tadi saya ada sebutkan ada 10 benefit dari produk Sun Life Sun Medical Platinum. Saya cuma minta 3 saja bisa disebutkan ya. 3 dari 10 itu boleh ditulis di chat. Silakan. Yuk. Ayo, silakan. Yuk. Ya. Tadi ngomongnya saya cepat banget sih soalnya. Apa kurang jelas pertanyaannya? 10 benefit, sebutin 3 saja yang dari Sun Medical Platinum. Oh iya. Saya, cepatnya nih. Perlindungan jiwa, kesehatan, dan investasi. Bukan ya, Pak? Bukan. 365 hari on bill cashless, bukan. Ya, itu benar tuh. Oh, itu benar? Oh, benar. 365 hari itu yang pertama. Cashless itu yang kedua. Kurang 1. Oh, salah masih berarti dong. Ya. Nih, IHSG turun tidak terpengaruh, IHSG naik dapat tambahan, perlindungan, terus 360 hari cashless. Priyanto Halim. Masih kurang tepat. Kurang sedikit. Ayo, kurang dikit. Pak Sony ini bilang ada hotel. Hotel apa Pak Sony? Akomodasinya. Iya, ya. Oke. Masih belum ya? Ayo, tinggal dikit nih. Ini sebenarnya tinggal ada yang udah jawab 2 bener, tapi kurang lengkap. Hotel ya. SLI. Nah, ini yang jawab. Bu Kristi Salim nih kayaknya memang semangat ya jawabnya. 365 hari cashless medical check up. Gimana, Pak? Kurang tepat. Medical check up-nya kurang tepat. Ini yang benar nih. 365 hari cashless. Lalu ada pengobatan hormonal dan imunoterapi. Ya, ini Ingrid Chang ya? Ya. Oke. Sip, kita sudah dapat pemenangnya. Nah, saya mau balik ke itu, bukunya tadi, Renzi. Oke, sip. Ya. Jadi buat teman-teman yang nggak dapat bukunya, saya mau info ke Anda, Bapak Ibu. Buku ini harganya normalnya 200.000. Yes. Kalau mau diberi secara online itu 160.000, betul nggak ya? Oke. Tetapi untuk khusus hari ini, Bapak Ibu boleh kontak ke Zain, harganya hanya 150.000 dan ini free ongkos kirim. Ya. Ya, silakan langsung. Ini hadiahnya. Yes. Ya, atau bisa langsung hubungi ya, ini kontak person Yerikan plus nanti cara bayarnya. Silakan Anda bayar hanya yang di hari ini aja. Gitu ya? Ya. Oke. Terbatas saja nih penawarannya. Silakan di-capture deh ya, boleh di-capture. Ya. Oke, kalau yang Pak Cokro, Renzi.
Kalau yang Pak Cokro gimana? Kita juga punya penawaran ini loh. Ya, hari ini juga kita punya penawaran ya dari Pak Cokro nih ya. Bahwa hari ini buat Anda yang sudah mendengarkan presentasi dari dua pembicara kita yang hebat hari ini, dan dari Pak Cokro, buat Anda yang cerdas finansial, kita punya cashback 35% ya. Ini luar biasa loh. Padahal hari ini ya Pak Stef, online shop tuh lagi pada heboh cashback sama promo. Tapi mereka itu kalau misalnya promonya 10% maksimal atau promonya 30% maksimal 10.000 gitu loh. Nah, itu enggak, benar-benar 35% ya. Jadi kalau penawarannya hari ini. Jadi kalau kita ngomong 100 juta cuma 65 juta begitu Nancy? Yes, benar Pak. Cukup 65. Ya, tapi jadi, angkanya 100 juta di polis. Ya. Benar Pak. Keren kan? Oke. 35 jutanya kita balikin ke nasabah. Oh, gitu ya. Luar biasa. Oke. Dan ada juga nih penawarannya ya buat yang hari ini terundang dan kemudian hadir. Kita juga punya tawaran keren banget. Kalau Anda mau komitmen di hari ini untuk bisa dapatkan yang cashback 35%, Anda bisa mendapatkan power bank dari Sun Life ya. Plus ada plusnya. Itu ada plusnya apa? Plusnya itu? Iya, kelihatan ya Pak plusnya. Plusnya adalah Anda juga bisa dapatkan yang ini nih, yang tadi ya, Xiaomi, tapi cuma untuk 5 komitmen pertama. Oke. Jadi kalau tadi yang buku itu didiskon berapa tadi? 160 jadi 150. Tapi kalau yang ini yang dari Sun Life itu kita akan kasih power bank dan juga alat humidifier-nya itu ya tadi ya. Benar. Ya, dan jangan lupa 35%-nya. Iya, plus 35% tadi duitnya tadi. Iya. Gila-gila gini. Oke. Ini Lydia nulis nih, saya tertarik SMP Plan A. Yang ngundang Bu Lydia siapa ya? Oh, keren banget nih. Ada nih. Ya, langsung Bu Lydia. Bu Lydia silakan dikontak nih. Bu Lydia, kalau boleh tahu siapa yang ngundang ya? Bu Lydia, siapa yang mengundang? Apakah ada teman-teman yang ngundang di situ? Kita kasih, berarti Bu Lydia salah satu nih, kayaknya akan berhak untuk dapat, Pak Ajay, undangan Pak Ajay. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Keren. Pak Ajay sampai saking cepatnya jadi undangan Asai. Oke, undangan saya ya Pak maksudnya. Pak Ajay. Oke. Nih, ding. Ini juga nih. Nasabah saya mau ambil 3 untuk anaknya Plan A. Berarti tinggal 1 nih hadiahnya kayaknya. Iya nih, udah 4 ya. Cepet banget lakunya. Yes, oke. Sip. Ada lagi nih, masih ada. Tapi kalau mau nambah boleh ya Pak? Kalau mau nambah, kalau misalnya, kan ini 5 nih ceritanya hari ini. Kalau mau nambah gimana nih? Ya? Mesti nanya sama Sun Life-nya dong. Mau kasih lagi nggak situ power bank-nya? Oke, kita tunggu dulu. Ini baru keempat ya? Ya. Bu Winaju. Sip. Oke. Jadi berarti berapa nih? Gini deh. Kayaknya yang mau komitmen kita tulis dulu. Siapa yang cepat untuk kasih down payment, kasih agreement begitu ya. Langsung kita bagi deh, Renzi ya. Renzi. Siap, benar banget Pak Steve. Pak Steve, kapan terakhir ini down payment-nya? Down payment-nya paling enggak besok lah. Besok? Oke. Iya dong, cepet-cepetan. Bukan, lebih baik cepet-cepetan deh. Siapa yang kasih down payment? Ya. Oke. Ya, kita tunggu. Ya, satu lagi, berarti tambah 1. Dari Pupur. Halo, Pupur? Dari Josephine. Oke. Agent Josephine. Oke, sip. Ya, oke. Sip, keren ya. Luar biasa ya. Yang buku tadi gimana? Yang buku tadi? Buku tadi pada pesen juga nggak buku tadi? Ayo, ada nggak
yang pesan ya? Ada? Ada kabarnya kalau nih ada, yang buku nih. Kalaupun ada, boleh dicatat ya kontak personnya ini. Nah, Plus, ya tolong difoto aja, bisa langsung hubungi gitu ya. Kalau Anda tertarik dengan... Sip, Pak Muhammad Nasrun. Silahkan capture ya. Oh, sudah iya. ada di Sip. Ada di situ nih. Ya, itu. Oke. Ya. Sip. Nih, yang komitmen malam ini dicatat dulu, Bu Lydia. Ya, seru banget soalnya. Bu Dingding ada 3 tadi. Bu Winaju, nasabah Ingrid, nasabah Yosopin. Ya, masih ada deh kayaknya. Masih ada? Kita buka waktu sampai berapa menit nih, Nancy? Bentar, kita lihat jam. Oke. Saya lihat jam dulu deh. 5 menit lagi kali ya? 8 menit deh? 8 menit? 5 menit aja kali ya, Pak? 5 menit, oke, 5 menit deh, Rensi yang jaga deh. Sudah jam 9 juga. Oke, Bapak Ibu, kita masih kasih kesempatan. Ini 35% itu maksudnya begini, Bapak Ibu tadi. Rensinya, betul kan kalau saya salah, Rensi ya, 100 juta premi masuk ke polisnya, ada di polis tuh angka 100 juta, tetapi nasabah cuma keluarin duitnya 65 juta, begitu ya? Ya, jadi cashback ada 35 juta ini kita akan kembalikan, Pak. Jadi ada cashback 35% kan? Itu keren banget. Jadi beneran cashback gitu. Saya pikir nih industri asuransi nggak ada deh yang bikin kayak gini sampai 35% deh. Iya, nggak ada. Sun Life ini totalitas, Pak, kalau ngasih cashback. Wah, gila. Ya kan? Benar. Yes. Benar. Ayo, Mas. Besar banget ini. Iya nih, keren kan? Iya, sangat keren banget. Keren banget. Ayo, Bapak Ibu silakan di chat, nanti ada panitia akan mencatat komitmennya Bapak Ibu hari ini. Ya, ingat kita sudah belajar dari sisi kesehatan tadi, tapi kita juga harus punya perencanaan keuangan yang lebih baik untuk investasi kesehatan kita. Ya, jadi dua-duanya totalitas ya, Nancy, dari sisi kesehatannya dan juga dari sisi resiko, begitu ya? Yes, benar. Ya kan namanya resiko kan nggak bisa kita hindari ya, Pak. Betul. Benar. Jadi serahkan resiko kepada yang ahlinya saja, dan ahlinya memang Sun Life ya. Iya. Oke. Masih ada lagi waktu. Sisa 1 menit. Kami tunggu chatnya Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang masih bertahan hingga di sesi terakhir ini ya. Luar biasa pembicaraan kita ini sampai nggak terasa udah jam berapa nih, Pak? Ya, ini Nancy, di sesi terakhir kita masih bagikan 1 hadiah dong, betul? Yang tadi dijanjikan? Oh, yang mana nih, Pak? Yang terakhir banget. Okay. Ada 1 hadiah besar banget akan diundi dengan bill of name. Oh iya, bener ya. Kita kan baru 2 door prize tadi ya. Betul. Oke, silakan. 1 menit lagi. Jadi yang masih standby, ada berapa nama nih? Ada sekitar 81 orang nih. Jadi yang kalau ada di sini, mereka masih ada, chat langsung ya, saya ada. Kalau enggak akan diputar lagi tuh bill of name-nya ya. Betul ya, Nancy? Benar. Oke. 1 menit lagi. Kita nunggu 1 menit lagi. Ada siapa ini, Pak? Ya, saya ada. Oh ya benar, Pak Joni ada, tapi kan belum diputar, Pak, bill of name-nya. Ya, nanti diputar dulu. Diputar dulu, baru nanti dipastikan. Nah, kalau izin live, nggak apa-apa. Berarti kalau namanya muncul, ya berarti hadiahnya kita katakan. Begitu ya, kira-kira gitu ya, Nancy? Benar. Hanya yang bertahan sampai sesi terakhir ya, Pak? Yes, benar. Oke, kayaknya waktunya habis. Oke. Saatnya kita serahkan Pak Cokro untuk muter bill of name-nya. Ya. Masih ada 80 orang nih. 79 sekarang. Pak Cokro langsung siapin nih. Itu nama-namanya. Kalau namanya disebut ada, silakan langsung chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan perhatikan layar. Silakan Pak Cokro. Putar nih sama Pak Cokro. Ya. Hadiahnya tadi apa ya? Boleh di screen dulu nggak, Rensi? Enggak, ini tunggu screen-nya ini Pak Cokro dulu ya? Yes. Oh iya deh, Pak Cokro dulu deh. Screen-nya Pak Cokro dulu, nanti baru hadiahnya diberitahukan. Silakan Pak Cokro.
Buntoro Lautan. Ya. Panitia coba dicek apakah masih ada. Saya panggil ya. 1, 2. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Silakan diulang Pak Cokro. Oh ada nih. Oh ada. Ada Pak. Langsung. Ya oke. Pak Buntoro boleh ke chat private ya Pak, ke Sin, kasih nomor telepon, begitu kasih alamat Pak Buntoro. Selamat Pak, hadiahnya Rensi boleh ditunjukkan? Ya, saya share dulu ya. Oke. Oh Pak Buntoro ada ternyata. langsung nulis, ada gitu, langsung ngetik gitu pasti ya. Nih hadiahnya keren banget dari Xiaomi, ada vacuum cleaner buat Pak Buntoro ya. Luar biasa, Anda beruntung hari ini. Ya, keren. Pak Buntoro sudah chat ke Zain? Silakan Pak, chat dulu ke Zain. Ya. Private Zain. Oke, Rensi. Jadi acara malam ini sudah berakhir dengan door prize kita yang paling terakhir ini ya, Pak. Yes, benar sekali. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian, ya para undangan yang sudah berkenan hadir hingga di akhir acara ini. Keren banget buat apa yang sudah kita terima dan dengarkan di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk komitmennya Bapak Ibu sekalian ya. Saya percaya keputusannya Bapak Ibu di malam hari ini ya benar-benar keputusan yang baik dan paling baik ya, terbaik lah ya buat diri sendiri maupun keluarga. Silakan Mas Chef. Terima kasih buat Dr. Tancian yang sudah sharing, materinya luar biasa, pertanyaannya buktinya juga banyak luar biasa begitu, dan juga Pak Cokro, terima kasih buat sharing mengenai kondisi finansialnya Pak. Saya yakin bahwa sharing dari Dr. Tancian dan Pak Cokro ini berguna buat teman-teman yang tadi 160 orang gitu ya. Mereka mendengarkan dengan baik. Saya mengajak Anda jika kita punya acara lagi silakan gabung kembali. Kita punya banyak acara seperti ini, kita bincang sehat bersama pakar, kita akan informasikan lewat agent-agent, lewat nasabah-nasabah, dan kita akan bagikan. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit ya Pak Chef. Ya, oke. Semangat sehat Bapak Ibu, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Sampai jumpa ya di sesi Bincang Sehat bersama Pakar yang selanjutnya. Selamat malam. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dokter. Terima kasih Pak Cokro, Stefanus, Sesi, semuanya. Thank you sama-sama. Yuk. Thank you. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat ya Dok. Pasti. Ya sama-sama. Thank you semuanya. Selesai ya, udah ya. Terima kasih. Ya Dok, thank you banyak ya Dokter. Oh, terima sama Pak Cokro sama Bu Susan tadi. Nah ini baru keluar. Thanks Susan.